Bapak Eten ya, Bapak Pendi yang sekarang lagi dapat ujian dari Allah. Beliau lagi sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya, memberikan kesembuhan kepada beliau, disegerakan kesembuhannya ya Allah daripada penyakit-penyakit yang dideritanya. Barokatil Fatihah yang kita baca, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat kasih sayangnya untuk bisa mencabut segala penyakit yang ada di Bapak Bapak. Al-Hadiyah wa ala sulatna bismillah Rasulullah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu hikmah ilmiah yang akan disampaikan oleh guru kita Yusuf Al-Fuluri. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ini ada dari Amerika tuh. Korea. Bahasa Inggris. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhilli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil bariyah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Akramun nas atqahum. The Bluetooth device is ready to pair. Wa qala al-imam al-qutub The al-arif Bluetooth billah device is ready to pair. al-arif billah al-habib Salih bin Muhsin al-Hamid Tangguh. The Bluetooth device is ready to pair. May yuhibbu ahlal bait
alamatun bi anna Allah ta'ala wan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu. Sadaqallahu maulana al-azim wal karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlis Zikir Khotaman Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah wilayah Cibarusa yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Mohon maaf saya tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun kendati pun demikian sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh ikhwan, akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang hadir pada malam ini di rumah kediaman Bapak Endang Suhendar Cibedu. Tadi Pak Darmadi WA di grup, udah dibalas belum? Minta di Sherlock katanya. Udah ada ya? Alhamdulillah. Takutnya dibawa janda. Nyasar. Terima kasih Pak Darmadi. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat, Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita mendapatkan pertolongan dari Allah untuk menggerakkan lidah kita, untuk menggerakkan lisan kita, bahkan hati kita untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah. Karena berzikir kepada Allah ini adalah kebiasaannya, kesukaannya para nabi, kebiasaannya, kesukaannya para rasul, kebiasaannya, kesukaannya para sahabat, para aulia Allah, para sholihin. Jadi kalau kita di hari kiamat nanti oleh Allah ingin dikumpulkan bersama rombongan para nabi, para rasul, para sahabat, para aulia Allah, para ulama salafus shalih, maka tentu kita harus mengikuti mereka, mengamalkan apa yang mereka amalkan. Di antaranya kebiasaan mereka adalah berzikir kepada Allah. An-Najikara da'wus salihin, bahwasanya berzikir kepada Allah sunnatul rasulina wa da'wus salihin adalah sunnah rasul kita, sunnah Rasulullah. Bahkan beliau berzikirnya kepada Allah bukan hanya setiap malam Rebo saja, bukan hanya seminggu sekali saja, bukan hanya siang hari saja atau malam hari saja, atau bukan hanya 1 jam sekali. Beliau berzikirnya kepada Allah setiap saat, setiap detakan jantungnya, setiap hembusan napasnya. Diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah setiap saat. Bahkan dalam keadaan tidur sekalipun beliau tetap hatinya berzikir kepada Allah.
Jadi beliau itu kalau tidur bainal yaqdati wan naum. Tidurnya itu seakan-akan tidur, seakan-akan tidak. Jadi enggak benar-benar tidur. Walaupun kedua mata beliau terpejam, namun mata hati beliau tetap berzikir kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah dan jalan pintas untuk mendapatkan kecintaan Allah dan kecintaan Rasulullah, di antaranya dengan mencintai ahlul bait Rasulullah. Dengan mencintai ahlul bait Rasulullah, dengan mencintai keluarga beliau, anak cucu beliau, zuriyah beliau, keturunan beliau, maka kita akan mendapatkan kecintaan Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Majmu'ul Kalam Al-Imam Al-Qutub Al-Arif Billah Al-Habib Salih bin Muhsin Alamin Tanggul radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menjelaskan man yuhibbu ahlal baiti alamatun bi anna Allah ta'ala wan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu. Man, barang siapa yuhibbu, yang benar-benar mencintai ahlal bait, terhadap ahlul bait, terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alamatun itu adalah alamat, tanda, ciri bi anna Allah ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu, itu mencintai dia. Jadi kalau kita tertanam di hati kita rasa cinta kepada ahlul bait Rasulullah, itu suatu tanda bahwa Allah dan Rasulnya mencintai kita. Adapun ciri-ciri orang yang The dicintai oleh Bluetooth Allah, device is ready to pair. oke. I love you. Adapun ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, di antaranya orang tersebut rajin dan The istiqomah. Bluetooth device is ready to pair. Ini yang ceramah siapa? Lu apa gua sih? Diam lepas. Gua lagi ceramah. Bisa pakai mic aja. Gak usah ya, gak usah. Soalnya nanti masuk YouTube nanti. Iya. Jadi jelek nantinya. Udah matiin aja. Di antaranya orang, ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, di antaranya adalah orang tersebut rajin dan istiqomah dalam berzikir kepada Allah. Jadi sebenarnya kalau kita mampu berzikir banyak sampai ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan, bahkan puluh jutaan, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran, oh bagus kalau mampu. Tapi sebenarnya amal atau berzikir yang disukai, yang paling afdol bukan banyaknya, tapi istiqomahnya. Istiqomahnya, kontinunya. Kalau kata orang Jerman, ngereyehnya. Ngereyeh, tahu Ustaz ngereyeh? Ngereyeh. Itu bahasa Jerman itu, ngereyeh. Oh, kontinu. Istiqomah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Afdalul a'mal adwamuha wa in qalla. Kata beliau, amal yang paling afdal itu adalah dawamnya, istiqomahnya, langgengnya, kontinunya.
ngereyehnya. Wa ingkolla, sekalipun amalnya sedikit. Walaupun zikir khotamannya cuma 3 balik, tapi dilakukan setiap malam rebo. Nggak pernah absen, nggak pernah alpa, kecuali kalau ada halangan. Misalnya ada ujur, misalnya sakit, atau dirawat, atau apa gitu. Tapi mudah-mudahan semuanya lancar ya. Amin. Sehat semuanya. Amin. Karena kita ingin istiqomah. Jadi orang yang rajin berzikir kepada Allah dan istiqomah dalam berzikir kepada Allah, walaupun berzikirnya enggak banyak, enggak hebat, enggak wah lah, biasa-biasa aja lah. Orang tersebut ciri mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya. Karena Allah memerintahkan berzikir kepada kita. Rasulullah memerintahkan, bahkan mencontohkan, melakukan berzikir kepada Allah. Beliau mencontohkan kepada kita. Jadi kalau kita mengikuti apa yang dicontohkan, apa yang diamalkan, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat oleh beliau, insya Allah kita akan mendapatkan kecintaan beliau. Dengan mendapatkan kecintaan beliau, tentu kita akan mendapatkan kecintaan Allah. Karena beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah. Ikhwan, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau bersabda, alamatuh billah hubbu dzikrillah. Alamatnya, tandanya, cirinya orang yang cinta kepada Allah dan tentu dicintai oleh Allah. Jadi cinta dan dicintai oleh Allah. Cirinya adalah hubbu dzikrillah, orang tersebut suka berzikir kepada Allah. Dan kalau bisa jangan zikir lisan saja. Jangan zikir jahar saja yang dimainkan. Berusaha untuk memainkan zikir hobinya. Jadi kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, sendirian atau banyak orang, zikir hobinya dimainkan terus. Lagi merokok, ya merokok, tapi hatinya tetap berzikir. Lagi nyemil, ya nyemil silahkan, tapi tetap hatinya berzikir. Detak jantungnya, setiap detak jantungnya itu menyebut nama Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya adalah bahwa jalan pintas untuk mendapatkan, untuk menggapai, untuk meraih kecintaan Allah dan Rasulnya adalah dengan mencintai Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah, ketika melintas, ketika meniti di atas syirat, di atas jembatan gawat darurat, di mana jembatan gawat darurat tersebut yang bernama syirat, yang ada di akhirat, itu menuju ke sorga. Dan di bawah jembatan tersebut api neraka berkobar-kobar, menyala-nyala. Jadi kalau kita jatuh, tentu jatuhnya ke neraka, bukan ke kolam renang. Tentu kita ingin selamat, ingin diselamatkan oleh Allah. Nah, salah satu di antara amalia yang menyebabkan nanti kita oleh Allah akan diselamatkan tatkala kita melintas di atas sirat adalah di hati kita ada cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah. Dan di hati kita ada cinta kepada para sahabat Rasulullah. Baik para sahabat dari kalangan muhajirin yang ada di Mekah, yang hijrah ke Madinah, maupun para sahabat yang ada di Madinah, yaitu sahabat Ansor yang menyambut kedatangan sahabat muhajirin dari Mekah. Terutama sahabat Al-Khulafaur Rasyidin yang 4, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, kalau di hati kita tetap tertanam rasa cinta dan kita pelihara rasa cinta itu, kita rawat, kita pupuk terhadap Ahlul Bait Rasulullah, terhadap para sahabat Rasulullah, maka kelak manakala kita melintas di atas sirat, oleh Allah akan diselamatkan, tidak akan tergelincir kakinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan
Dalam sabda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, asaddukum ala sirat, asbatukum ala sirat, asaddukum hubbal li ahli baiti wa ashabi. Asbatukum, kamu di antara kamu yang paling kokoh, yang paling kuat pijakan kedua telapak kakinya ala sirot, di atas sirot, ketika melintas di atas sirot menuju ke sorga. Jadi pijakan kedua telapak kakinya itu kokoh, artinya dia tidak akan tergelincir, tidak akan terpleset, tidak akan jatuh ke neraka. Kata beliau adalah asaddukum hubbal li ahli baiti. Jadi walaupun nggak pakai mic, jelaskan ya? Jelas. Malah lebih jelas nggak pakai mic ya. Asaddukum adalah kamu yang paling sangat, yang paling banget. Apa nih? Hubban, kecintaannya. Li ahli baiti, terhadap ahlul baitku, terhadap keluargaku, terhadap anak cucuku, terhadap juriyahku, terhadap keturunanku, wa ashabi, dan terhadap para sahabatku. Ini kata beliau. Seakan-akan beliau mengatakan begini, wahai umatku, jika kalian ingin selamat, diselamatkan oleh Allah ketika kalian melintas di atas sirat, maka cintai keluargaku, cintai anak cucuku, cintai keturunanku, cintai para sahabatku. Dan ciri yang paling mendasar sebagai orang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mencintai sunnah Rasulullah dan mencintai sunnah para sahabat beliau. Ikhwan ahwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain berzikir kepada Allah, selain rajin berzikir kepada Allah, selain istiqomah berzikir kepada Allah, ciri orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, mengamalkan sunnah Rasulullah. Di antaranya sunnah Rasulullah adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, yuk, walaupun kita sebagai manusia tentu ada rasa bosan, itu manusiawi. Ada rasa malas, manusiawi. Tapi rasa malas itu jangan terlalu diturutin, jangan terlalu diikutin. Kenapa? Karena al-kasalu minas syaiton, wa syaitonu lakum adu mubin. Kata Allah dalam Al-Quran, fattakhiduhu aduan. Malas itu datangnya dari syaiton, sedangkan syaiton adalah musuh kamu yang nyata. Maka kata Allah dalam Al-Quran, jadikanlah syaiton sebagai musuhmu. Oleh karena syaiton itu musuh kita, maka ajakan, bisikan, bujukan, rayuan, godaan syaiton jangan diikutin. Harus kita lawan. Harus kita lawan. Karena syaiton itu mengajak kita ke neraka. Wallahu yad'ukum ila daris salam, wa syaiton yad'ukum ila nar. Sedangkan Allah mengajak kalian masuk ke dalam surga Darussalam, dan syaiton mengajak kalian ke neraka. Jadi kita ikutin ajakan Allah daripada kita mengikuti ajakan syaiton. Jadi kalau kita ada rasa malas untuk hadir malam Rebo, wajar, manusiawi. Tapi kita harus mampu melawan rasa malas itu. Jadi kita nggak usah berbicara sibuk lah. Semua orang pasti punya kesibukan yang berbeda-beda. Oh, saya sibuk, belum sempat. Lah kalau sibuk terus kapan kita berzikirnya? Keburu kita mati. Oh, saya sibuk, belum sempat sholat. Lah kalau kita sibuk terus, nggak sempat terus, kapan kita mau sholatnya? Keburu kita disolatkan, keburu kita diajiin. Jadi kalau masalah sibuk, semua orang pasti sibuk, punya kesibukan yang berbeda-beda. Tidak ada manusia yang tidak sibuk. Bahkan pengangguran sekalipun dia sibuk. Sibuk dengan main-main, dengan menghabiskan waktu hura-hura.
Bahkan tukang tidur pun dia sibuk dengan tidurnya. Nah, kita sibuk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak di alam akhirat, orang-orang yang tidak suka berzikir kepada Allah, kelak di alam akhirat mereka akan menyesal. Setelah pahala zikir itu oleh Allah diperlihatkan kepada mereka. Saat itu mereka melihat pahala zikir yang begitu agung, yang begitu mulia, yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang suka berzikir ketika hidup di dunia. Maka mereka saat itu yang tidak suka berzikir, mereka menyesal. Mereka ingin kembali ke dunia, ingin berzikir, tapi nggak bisa. Nah, daripada nanti kita menyesal di akhirat, yuk kita sadari bahwa kita akan mati. Dan kita di akhirat butuh pahala zikir, butuh pahala sholat, butuh pahala baca Quran, butuh pahala baca sholawat. Dan setiap amalan itu pahalanya berbeda-beda. Butuh pahala sodako. Maka oleh karena itu, mumpung kita oleh Allah masih dikasih kesempatan hidup di alam dunia yang bersifat sementara, yuk kita manfaatkan secara efektif, efisien sisa-sisa umur kita yang kita sendiri nggak tahu. Sisa umur kita ini apakah tinggal setahun lagi, apakah tinggal sebulan lagi, apakah tinggal seminggu lagi, apakah tinggal sehari lagi, apakah tinggal 1 jam lagi, bahkan apakah tinggal 1 menit lagi, kita nggak tahu dan nggak pernah dikasih tahu. Yang jelas, idza jaa ajalhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Kata Allah, apabila ajal telah datang, maka sekali-kali mereka tidak bisa mengakhirkannya, mengundurkannya atau menolaknya, dan juga tidak bisa memajukannya. Yuk kita manfaatkan, kita nggak tahu. Demikian dari Al-Fakir, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, anak cucu kita, keturunan kita, sepeninggal kita, mudah-mudahan semuanya selalu berada dalam rahmatnya Allah, selalu berada dalam bimbingan Allah, selalu berada dalam ridho Allah, dan selalu berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan iman, Islam dan ihsan, dan semoga meninggal dunia nanti manakala ajal datang dalam keadaan husnul khotimah. Yuk bareng-bareng. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Para ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah dan menutup acara zikir khotaman pada malam ini dengan membaca tasbih kafaratul majlis, dengan beristighfar, berselawat, dan ditutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal
astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Rabbi pampana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani Allahumma ja'alna minal jakirin wa la taj'alna minal ghafilin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang suka berzikir kepadamu. Dan janganlah engkau menjadikan kami orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa kepadamu. Allahumma ja'alna syakura. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang pandai bersyukur. Wa ja'alna sabura. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang sabar dalam menjalankan ibadah kepadamu sampai akhir hayat. Wa ja'alna fi a'yunina sagira wa ja'alna fi a'yunin nasi kafira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ahlik man bihalaki shalal Islam wal muslimin fi Palestin. Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang dengan kebinasaan mereka menjadi kebaikan bagi umat Islam di Palestina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum Al-Fakir mengucapkan salam, sekedar mengingatkan bahwa malam Rebo sekarang ini adalah malam Rebo pertama di bulan Mei ya. Tanggal 7 Mei ya. Karena malam Rebo kemarin itu tanggal 30 April, masih ada di bulan April. Jadi malam Rebo pertama ini sebagaimana kesepakatan kita musyawarah waktu kemarin di Majlis Zikir Badul Qulub. Jadi kita dimohon keikhlasannya untuk infak setiap malam Rebo pertama seikhlasnya. Yang punya 1 juta silahkan 1 juta. Betul ya? Yang punya 500.000 silahkan 500.000. Yang punya 200 atau 100 atau 50 atau 10.000 atau 5.000 atau 1.000 silahkan. Ya, sedekah itu yang penting ikhlas semata-mata karena Allah, dan itu bukan untuk siapa-siapa, untuk kepentingan kita sendiri nanti di akhirat. Kita hanya sekedar nitip nih, saya titip uang buat saya nanti di akhirat gitu. Nanti uangnya digunakan untuk kemaslahatan kita bersama. Jadi Mangkarya sebagai bendahara itu harus sering mengingatkan setiap malam Rebo pertama ya. Sebab kalau nggak diingatkan lupa. Maklum manusia itu sifatnya kadang-kadang nggak lupa juga, pura-pura lupa. Itulah sifat manusia. Ya. Udah dimulai malam ini. Iya. Iya. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.